Sebaiknya kita terus berdiri sampai khotbah ini selesai. Saudara-saudara, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita, untuk kasih Tuhan, untuk pujian dan penyembahan yang Tuhan izinkan untuk kami naikkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pastor Mike dan rekan-rekan yang melayani di Gibeon Church ini. Biarlah Tuhan terus memakai mereka sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk menyatakan kasih Tuhan pada mereka yang terhilang. Untuk membawa mereka kembali, mereka yang terluka bahkan oleh gereja, terluka oleh pelayanan, menemukan kasih karunia Tuhan melalui Gibeon Church. Kami sekarang berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan. Mari Roh Kudus buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti dan lebih daripada itu hidup kami diubah oleh apa yang kami tahu. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah setiap umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah melepas pengampunan, menata masa depan. Dan kita akan membaca nanti beberapa bagian Alkitab, saudara-saudara, sengaja tidak ditayangkan di layar, supaya Anda membukanya di Alkitab Anda, di gadget atau di gawai Anda, saudara-saudara. Karena makin lama saya merasa kalau ditayangin terus-menerus, tugas Anda dan saya tinggal membaca, memotret, dan kemudian melupakannya. Barangkali kita perlu lebih sering membuka Alkitab kita, juga di gawai kita, memberi tanda di situ, agar suatu hari ketika kita membutuhkannya, kita tahu kemana kita mesti mencarinya. Mari saudara-saudara kita baca terlebih dahulu Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ayat pembuka kita pada pagi hari ini, Kejadian 50, saudara-saudara, ayat yang ke-20. Jika Anda sudah menemukannya, Kejadian 50 ayat 20, mari kita membacanya bersama-sama. Kejadian 50 ayat 20, kita akan membacanya bersama-sama, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Berbahagialah kita saudara-saudara yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Suatu kali saudara-saudara saya mesti melakukan klaim untuk mobil operasional yang saya pakai saudara-saudara. Selama setahun itu sejak mobil diganti, saya baru menyadari mobil Avanza operasional itu punya magnet yang luar biasa. Awalnya sepeda nyungsep di bagian belakang. Makin lama makin naik kelas, becak menghampirinya. Dan kemudian mobil yang lain dan terakhir di sebuah perjalanan di tol, saya tidak tahu mengapa satu bus itu begitu bernafsu untuk menciumnya. Ringsek dan beset di kiri, kanan, dan belakang saudara-saudara. Maka saya bawa ke tempat asuransi, saya bawa sendiri, dan saya melakukan klaim untuk semua besetan dan juga bagian belakang yang bentuknya udah enggak karuan. Syukur pada Tuhan, petugasnya mengenali saya. Begitu saya berbicara, langsung dia berkata, pendeta WP kan? Yang di radio kan? Oh enggak setua yang saya bayangkan ya. Dan kemudian dia langsung menopang tangannya di dagu sambil berkata, ganteng juga ya. Wifi dulu yuk Pak. You. Dan kami wifi berdua saudara-saudara dengan latar belakang mobil itu. Kemudian dia memeriksa setiap besetan yang ada di mobil itu. Dan sambil memeriksa itu dia selalu mengatakan hal yang sama.
Pak, ini mobil gereja, ini yang bawa pendeta untuk pelayanan, kok bisa beset di kanan kiri kayak begini, kok belakangnya sudah makan gak karuan ditabrak macam-macam. Pak WP, kenapa Tuhan gak jaga mobil ini? Saya bilang kalau mobil ini dijaga Tuhan, perusahaan asuransimu udah tutup dari dulu. Jangan ngerepotin Tuhan untuk hal yang kita bisa atur kan. Lalu kemudian dia berkata, sudahlah Pak, karena Bapak hamba Tuhan yang beset-beset sedikit, udah sekalian saya beresin dengan baik. Mari kita di Indonesia kalau klaim asuransi ya, beset sana beset sini terus kita tarik garis penghubung. Supaya ini dibenerin semua gitu. Saudara-saudara, banyak orang merasa saudara-saudara, bahwa dia sudah menjaga dan merawat mobilnya dengan baik. Tetapi jangan lupa mobil ini digunakan di dalam perjalanan sehari-hari. Anda baik, Anda taat dengan lalu lintas, orang bisa menyerempet Anda dari kiri, kanan, belakang, dan depan. Begitu pula dengan hati dan pemikiran kita, saudara-saudara. Hati dan pemikiran yang kita gunakan untuk relasi antar manusia itu sangat mungkin terbuka kemungkinan untuk beset, luka sana-sini, dan bahkan hancur berantakan. Kalau Anda tidak ingin hati dan pikiran Anda luka, beset sana-sini, dan hancur berantakan, bisa Anda hidup saja sendiri dengan diri Anda. Tetapi kalau Anda hidup sendiri dengan diri Anda, tidak berelasi dengan orang lain, maka Anda akan menemukan bahwa kesepian itu akan membunuh Anda perlahan-lahan. Itu sebabnya beberapa di antara Anda tersiksa bukan jadi jomblo. Kesepian itu membunuh Anda perlahan-lahan. Jadi kalau Anda berelasi dalam relasi antar manusia, sama seperti mengemudi mobil di jalan raya, Anda mesti siap untuk terluka. Anda mesti tersiap untuk tersakiti. Dan pada titik yang sama jangan lupa, Anda bisa melukai dan menyakiti orang yang lain. Siap terluka, siap tersakiti. Ketika Anda membuka Alkitab Anda dan saya penuh dengan tokoh orang yang terluka hidupnya. Di Perjanjian Lama ada kisah tentang Yefta anak Gilead, seorang pemimpin dengan perempuan sundal. Saya harap Anda tahu apa artinya sundal, berbeda dengan sandal. Tetapi saudara-saudara ketika Yefta itu membesar, makin lama saudara-saudaranya tahu, ini ayah sekandung, ibu beda. Diusirlah Yefta oleh saudara-saudaranya sendiri. Oleh siapa? Oleh orang yang terdekat. Luka di dalam hatinya begitu besar, sehingga kemudian dia bergabung dengan gerombolan perampok dan melukai bangsanya sendiri. Salah satu ciri orang yang terluka adalah dia mudah melukai orang lain. Dan Anda jangan lupa, Yesus Kristus ketika dia meninggalkan kemuliaannya hidup di dunia ini, dia dilukai oleh siapa? Dia dikhianati oleh muridnya sendiri. 30 keping perak harga seorang budak. Dari dua tokoh itu kita belajar. Orang yang melukai kita biasanya orang yang dekat di hati kita. They have to be close enough to hurt you. Siapa orang-orang yang berpotensi melukai Anda? Tengok kiri kanan Anda deh. Suami tengok istri, istri tengok suami, suaminya sendiri ya. Anda kalau datang bersama pacar Anda, tengok pacar Anda. Mereka yang dekat dengan kita ada dalam posisi yang terbaik untuk melukai kita. Siapa yang tidak pernah terluka? Seperti mobil kita sudah beset di kiri, kanan, depan, belakang, mungkin juga di atas. Karena itu bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan?
itu menjadi krusial di dalam dunia yang bisa menghasilkan luka pada hidup kita. Yusuf berkata, saudara-saudara, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Saudara, perkataan ini dikatakan Yusuf 13 tahun setelah umur 17 dia dijual oleh saudara-saudaranya. 13 tahun itu dia jadi budak, 13 tahun itu dia jadi narapidana dan hidupnya berubah menjadi pemimpin di Mesir. Dan ketika hidupnya berubah menjadi pemimpin di Mesir, saat itu dia punya kesempatan untuk membalas kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang datang dan meminta sesuatu kepadanya, dia bisa menghajar dengan kekuatannya. Tetapi pada saat di titik di mana dia bisa membalas, dia memutuskan untuk melepaskan pengampunan. 13 tahun penderitaan saudara-saudara, dan kini ia bisa melepaskan pengampunan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saudara, perhatikan apa yang dikatakan Yusuf. Dia mengakui bahwa apa yang dilakukan saudara-saudaranya itu adalah jahat. Kamu mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Pengampunan saudara-saudara justru dimulai dengan pengakuan kita telah terluka. Kamu mereka-rekakan yang jahat. Kita tahu pasti siapa yang melakukannya. Mengakui adanya luka adalah awal dari penyembuhan. Kadang kita di Indonesia ini kita sulit untuk membuka diri mengakui luka kita ya. Kalau Anda antri seperti di Jakarta di busway, masuk bus, kemudian orang menginjak kaki Anda sekian lama, orangnya gede lagi. Dan kemudian Anda sudah nggak tahan diinjak, Anda nepok. Mas, kenapa? Tolong kakinya dipindahkan. Kenapa? Kakinya di atas kaki saya. Oh maaf ya, nggak kerasa. Ya situ yang injak nggak kerasa. Terus kemudian ketika orang itu bertanya kepada kita, sakit enggak? Jawaban khas orang Indonesia apa? Enggak apa-apa. Sakit enggak? Jawaban orang Indonesia apa? Sedikit. Seperti diinjak semut. Kita orang Indonesia sulit mengakui luka kita. Akibatnya apa? Dendam bertahan di dalam hidup kita. Ketika kita tidak mampu mengakui bahwa saya terluka, ya kamu sudah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Kita tidak akan sembuh. Bagaimana orang sembuh ketika dia tidak mau mengakui bahwa dia telah terluka? Yusuf, saudara-saudara, lewat perkataannya menegaskan itu. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Yang kamu lakukan itu jahat. Tetapi kemudian ada sebuah bingkai yang dia taruh di situ. Dan ini penting bagi kita agar kita bisa mengampuni. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini kunci pengampunan. Akui Anda terluka. Akui itu. Tetapi bingkai dengan satu hal ini. Kedaulatan Tuhan. Kamu merencanakan yang jahat tetapi Tuhan telah mengubahnya demi kebaikan. Lihat lukamu, lihat sakit hatimu dari perspektif yang di atas. Yaitu kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan memakai luka itu untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa Tuhan memakai luka itu untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Bahwa Tuhan memakai luka itu seperti Roma 8 ayat 28 untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa Pak yang bisa muncul dari sebuah luka? Saudara-saudara, kalau Anda membaca Roma 8 ayat 28, tolong jangan berhenti
Di situ, coba perhatikan ayat 29. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya. Kebaikan seperti apa yang bisa muncul dari luka? Kebaikan seperti apa yang bisa muncul ketika kita terkhianati, ketika kita terlukai? Yaitu dalam kedaulatannya Tuhan memakai luka itu sebagai sarananya untuk membentuk kita demi kebaikan. Yaitu apa? Anda dan saya diproses makin serupa dengan Kristus. Kebaikan apa yang bisa lahir dari sebuah luka? Tuhan memakainya untuk membawa kita masuk rencananya, yaitu keserupaan dengan Kristus. Tujuan Tuhan untuk hidup kita bukan soal kenyamanan kita. Tujuan Tuhan untuk hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus. Dan kadangkala untuk itu di dalam kedaulatannya, dia harus mencabut kenyamanan itu dari hidup kita. Dia mengizinkan luka itu ada. Dan lewat luka itu, Anda dan saya diproses makin menggenapi rencananya. Serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, dalam hidup ini kadangkala tujuan kita adalah kenyamanan kita, kan? Menikah demi kebahagiaan kita, beri mobil demi keluarga kita, naik pesawat first class demi kebahagiaan keluarga kita. Semua ujungnya kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita. Tidak salah saudara-saudara, kita manusiawi, kita butuh itu. Tetapi jangan sampai itu membuat kita lupa. Impian Tuhan terhadap hidup kita itu apa? Yaitu keserupaan dengan Kristus anaknya. Dan kadangkala dia mengizinkan kita terluka demi memakai luka itu untuk membuat kita lebih dekat dengan rencananya. Saudara-saudara, kelas 5 SD saya bersyukur Tuhan menganugerahi saya kemampuan intelektual yang cukup. Saya juara kelas, saudara-saudara, untuk sebuah SD yang terletak di sebuah kampung. Kelas 6 SD saya ikut lomba pelajar teladan di Semarang, saudara-saudara. Teladan ya, bukan telatan ya. Teladan. Saya tidak 10 besar, saudara-saudara, posisi saya ada di angka 25. Sekota Semarang. Lumayan kan saudara-saudara, not bad kan? 25 di antara sekian banyak siswa di Semarang. Saya datang kepada ayah saya mempersiapkan untuk ujian akhir dan minta dileskan ke sebuah tempat les swasta. Saya pengen masuk 10 besar peraih NEM tertinggi di kota saya. Semua berjalan dengan baik saudara-saudara. Di trial out kalau enggak saya nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2 begitu terus. Sampai pada akhirnya saya harus menerima NEM saya. Saya bisa mengerjakan semua soal itu dengan baik menurut saya. Tetapi ketika saya menerima NEM saya saudara-saudara, saya menerima angka 34. 34 bagi 5 berarti berapa? 7 kurang. Saya kecewa. Saya merasa gagal. Saya tidak berani mengatakan kepada orang tua saya, nilai saya 7 kurang, terhapuslah masa depan untuk sekolah di SMP yang baik, dan kemudian ke SMA yang baik. Tetapi yang lebih mengejutkan muncul saudara-saudara. Ketika ibu saya kaget menerima hasil itu, dia ngobrol ke ibu yang lain ngobrol ke ibu-ibu yang lain, maka terciptalah the power of emak-emak itu. Dan mereka heran, kenapa anak-anak yang prestasinya tinggi,
nilainya jelek, yang biasa-biasa nilainya tinggi. Anda sudah tahu kalau emak-emak bersatu, maka bukan cuma arisan. Mereka bisa bertanya. Dan mereka bertanya sampai ke kepala sekolah, tidak ada jawaban. Mereka mencocokkan data itu sampai ke Departemen Pendidikan di Kota Semarang. Mereka heran kenapa anaknya yang berprestasi nilainya rendah, yang biasa nilainya tinggi. Dan suatu siang ibu saya datang dan berkata, Mama sudah tahu jawabannya. Nilai seharusnya milikmu adalah 43,5 sekian. Nilai tertinggi di sekolah ini, salah satu yang tertinggi di kota ini. Kenapa kamu terima 34? Karena sekolah pada waktu mengisi nilai kelas A dan B jumlahnya sama, jumlah siswanya sama, mengisinya tertukar. Dan sudah diakui oleh pejabat Dikdikbudnya, tetapi kesalahan bukan pada mereka, kesalahan di sekolah. Sudah diakui oleh pihak sekolah, tetapi tidak bisa diubah. Umur saya 12 tahun, saudara. Orang yang bekerja keras demi ujian itu harus menerima kesalahan orang lain menghancurkan hidup saya. Saya nggak bisa masuk SMP yang bagus, saya masuk ke sebuah sekolah yang enggak bagus, sekolah Kristen kebetulan. Saya udah nggak niat sekolah. Tetapi teman-teman saya lebih parah dari saya. Mereka masuk sekolah mabuk, mereka masuk sekolah kurang tidur, mereka masuk sekolah cuma gambar-gambar. Jadi saya yang paling waras di antara mereka. Dan karena saya yang paling waras, walaupun saya nggak niat, saya juara satu lagi. Tetapi di dalam kemarahan dan ketidakmengertian, belakangan saya mengerti Tuhan punya rencana. Di SMP yang tidak baik itu, Tuhan menangkap saya pada waktu kelas 3 SMP, saya bertobat. Dan saya menyerahkan diri saya untuk menjadi hamba Tuhan. Kelak saudara-saudara dalam perjalanan waktu, kurang lebih 6 tahun kemudian, ketika di suatu kota saya berkhotbah untuk pertama kalinya, saya masih ingat ayatnya Roma 8 ayat 28. Saya berdiri di mimbar, saya menyaksikan orang tua saya datang dari Semarang ke Bandung waktu itu. Begitu saya berdiri di mimbar di sebuah gereja tradisional itu, tiba-tiba di dalam pikiran saya Tuhan seperti menayangkan sebuah film. Dan seolah-olah dia berkata di dalam hati saya, kini kamu mengerti sekarang mengapa aku mengizinkan kekeliruan itu terjadi. Kalau bukan karena kekeliruan itu, kamu tidak ada di sini. Entah ada di mana. Saudara, kadangkala pada saat luka terjadi kita nggak tahu kenapa ini terjadi ya. Salah saya apa? Kalau jelas salah orang lain, kita marahin orang lain. Menyelesaikan masalah, tidak. Tetapi di dalam perjalanan waktu kita akan melihat tangannya yang penuh kasih, tangannya yang berdaulat akan bekerja di dalam kesalahan yang begitu menghancurkan hidup kita itu untuk menghasilkan kebaikan. Anda dan saya akan dibawa masuk ke dalam rencananya, bahkan melalui peristiwa yang paling menyakitkan hati sekalipun. Jadi kalau sekarang saya ketemu anak mau bunuh diri, gagal ujian, terus dia berkata, Pak WP nggak tahu perasaan saya. Saya udah belajar, gagal ujiannya. Saya nepuk dia tenang sambil berkata, I feel you bro. 12 tahun gue belajar setengah mati, dapat nilai hasilnya orang lain.
di dalam kedaulatan Tuhan ya. Ingat Bapak Ibu, di dalam kedaulatan Tuhan, apa yang kau pandang buruk bisa menjadi momen terbaik dalam hidupmu. Karena itu lihat lukamu, akui itu, tetapi beri bingkai yang baru. Kini aku tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia membentuk hidupku serupa dengan Kristus. Kita bisa melepaskan pengampunan dan menata masa depan kita ketika kita menempatkan luka itu dalam perspektif kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan akan bekerja di dalamnya. Saudara ingat dalam relasi antar manusia, kita pasti terluka. Atau kalau tidak kita melukai. Bedanya adalah ketika kita melukai, seringkali kita lupa kita telah melukai orang lain. Tetapi kalau kita terluka, kita berkata, sampai 7 turunan pun saya ingat Pak WP. Karena itu jangan genggam erat lukamu. Tempatkan dalam perspektif kedaulatan Tuhan. Saudara, mari kita lihat dari Matius pasal 18 ayat 21. Kita bergerak maju saudara-saudara ya, Matius 18 ayat 21. Begitu dekat persoalan tentang pengampunan ini sehingga Anda bisa menjumpai bahwa Petrus pun menanyakan kepada Tuhan Yesus. Suatu kali Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Berarti kan sangat manusiawi, sangat keseharian perasaan terluka dan tersakiti itu. Sehingga Petrus bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni siapa? Perhatikan kata yang dia pilih, bukan musuhku, tetapi saudaraku. Jadi orang yang berpotensi melukai Anda, duduk paling dekat dengan Anda, tidur dengan Anda. Dan lihat usulan Petrus, sampai 7 kali. 7 kali adalah angka kesempurnaan bagi orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Dan kemudian Yesus memakai gambaran yang paling sederhana untuk menjelaskan mengapa kita harus melepaskan pengampunan itu. Yesus menceritakan tentang orang yang punya hutang kepada raja. Ayat yang ke-23 dan 24. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kita simpan dulu angka ini ya. Intinya kan kemudian raja mengampuni dia untuk utang 10.000 talenta. Begitu bergembira dia diampuni oleh raja di ayat yang ke-8. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Lalu ia menangkap, mencekik lawannya itu, bayar hutangmu, dan kemudian sampai diperkarakan ke penjara. Jadi orang ini diampuni 10.000 talenta. Terus kemudian dia ketemu temannya yang utang 100 dinar. Saudara-saudara, mari kita buat perhitungan yang sederhana. 1 dinar adalah upah pekerja kasar dalam sehari. Anggap saja 50.000 rupiah. Anggap saja. 50.000 kali 100 dinar. Berapa saudara-saudara? Kali 100 berapa? 5 juta rupiah. Banyak atau sedikit? Lumayan.
5 juta rupiah. Oke, sekarang matematika yang sedikit lebih rumit. Buktikan Anda secerdas wajah Anda. Mari kita hitung kalau begitu 10.000 talenta. 10.000 talenta berapa? Ini clue-nya, ini rumusnya untuk Anda. Sayang anak-anak remaja nggak bersama dengan kita ya. Mereka kan habis ujian biasanya lebih cerdas dari kita yang udah lama nggak ujian itu. 10.000 talenta, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 10.000 talenta berarti berapa? 60 juta dinar. Jadi 60 juta kali upah pekerja dalam sehari 50.000. 60 juta kali 50.000 berapa? Enggak ada jawaban. Memang soal matematika jelek. Pak ambil kalkulator dulu. Jangan khawatir, saya tadi udah ambil kalkulator, enggak muncul angkanya. Dan saya hitung pakai komputer, itu keluar angka 3 triliun rupiah. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Anda kurang orang Jawa Timur. Banyak atau sedikit? Kalau orang Jawa Timur bilang banyak itu enggak terlalu banyak. Banyak atau sedikit? Nah itu Surabaya. Bukan banyak lagi, banyak Pak. Pol. Rasanya seumur hidup saya enggak bakalan dapat 3 triliun deh. Kalau Pastor Mike lebih mungkin. Coba Anda bayangkan saudara-saudara, dia baru saja diampuni untuk sebuah utang senilai 3 triliun rupiah. Dan sekarang sahabatnya utang 5 juta. Perbandingannya jauh banget. Dan dia tidak bisa memaafkan yang utang 5 juta itu. Dia mengirim orang itu ke penjara. Dan begitu tuannya tahu dia menjadi begitu marah. Dan menarik orang ini menyerahkannya kepada Al-Gojo. Yesus menegaskan berita pengampunan itu di ayat yang ke-35. Maka Bapakku di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Apa sih saudara-saudara pesan utama dari pengampunan ini saudara-saudara? Yaitu bahwa Anda dan saya sudah menerima pengampunan yang begitu luar biasa ketika Yesus mati di atas kayu salib. Begitu berharganya sehingga kita tidak bisa membeli dan membayarnya. Bukan dengan barang yang fana tetapi dengan darah anak domba. Kita tidak bisa membelinya, kita tidak bisa membayarnya. Dan kita yang sudah menerima kasih karunia itu. Diminta meneruskan sedikit saja dari kasih karunia itu kepada mereka yang bersalah kepada kita. Saudara, melepas pengampunan itu menjadi mungkin ketika kita melihat orang lain. Ketika kita melihat para pelaku itu. Ketika kita melihat orang-orang yang menyakiti kita itu dalam kacamata kasih karunia. Kasih karunia yang sudah kita alami. Dan kita teruskan kepada mereka yang melukai kita. Jadi pengampunan itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Pengampunan itu soal mau atau tidak mau. Ketika pengampunan itu kita lekatkan pada kasih karunia yang kita terima. Sudah kita terima. Pengampunan itu adalah soal mau atau tidak mau meneruskannya kepada orang lain. Pukul 5 kurang 1/4 telepon di pastori berbunyi, saudara-saudara. Saya tahu itu bukan jemaat saya, karena jemaat saya tahu pendetanya suka begadang sampai larut malam.
Saya bilang sama istri saya, "Non, angkat telepon itu." Saya pakai otoritas sebagai suami. Istri saya terbangun lalu berkata, "Enggak, itu pasti urusanmu." Saya bilang, "Enggak, jemaatku enggak mungkin tega telepon jam 5 kurang seperempat. Jam 1 malam mungkin, tapi 5 kurang seperempat enggak." Lalu istri saya bilang, "Enggak, itu pasti urusanmu." Setelah ribut cukup lama dan rapat, akhirnya diputuskan. Saya yang harus mengangkat telepon itu. Saya angkat telepon itu, pendeta WP ya, betul. Yang di radio, betul. "Ada apa, Bu?" "Pak, tolong cepat ke rumah kami. Saya bukan jemaat Bapak, tapi saya minta tolong Bapak segera datang ke rumah kami. Alamatnya ini Pak, enggak terlalu jauh dari tempat Bapak." "Baik Bu, saya mandi dulu, saya sarapan dulu, ntar saya ke tempat Ibu." "Jangan, bisa terlambat, sekarang." Maka saudara-saudara saya letakkan telepon itu juga, saya pamit sama istri saya pakai celana panjang, pakai baju yang agak lumayan, saya segera ke tempat si ibu. Saya tahu ini pasti ada hal yang urgent, biasanya kalau enggak bunuh diri, kerasukan atau apapun lah. Nah saya datang ke rumah itu, saudara-saudara di depan pintu pagar, jam 5 lebih 5. Si ibu udah menyambut saya, pagar belum dibuka, dia udah mengulurkan tangannya dari balik pagar. "Terima kasih ya Pak WP sudah datang ya. Ini anak saya," dia kenalin 1, 2, "ini pembantu yang udah lama ikut saya." Dikenalin. Saya bilang, "Masalahnya apa Bu?" "Ibu udah kenalin semua nih. Tapi yang di sebelah saya, yang di luar, di kursi roda, mohon maaf, seorang pria udah tua kelihatannya stroke, enggak dikenalin ke saya." Lalu saya tanya, "Ini yang di depan bareng saya siapa?" Lalu si ibu berkata, "Nah itu masalahnya Pak WP." Kemudian pembantunya datang dan berkata, "Tadi Pak pukul 4:30 kurang ada ibu naik taksi menurunkan Bapak itu di sini. Ini tadi ada tulisan yang dipegang Bapak itu. Mohon maaf karena stroke dia nggak bisa berbicara, air liurnya mengalir." Saya baca kertas itu kurang lebih tulisannya begini, "Kepada ibu ini yang punya tempat, dengan ini kukirimkan kembali suamimu kepadamu. Terimalah dia apa adanya." Dan inisial nama di situ. Jadi saya tanya, "Ini suami ibu?" Jawabannya khas Surabaya banget. "BE Pak." Nah, saya tahu khotbah ini diterjemahkan dan silahkan diterjemahkan itu. Kata BE itu. Dan Anda lama di Surabaya tahu itu kurang lebih senada dengan ya kayaknya begitu deh gitu. Terus gimana? Terus si ibu bilang 20-an tahun yang lalu suami saya meninggalkan saya hidup bersama perempuan lain. Dan sekarang diretur dalam kondisi kayak gitu. Dikembalikan dalam kondisi kayak gitu. "Pak WP, kami harus menerima dia enggak?" Saudara itu jam 5:10 loh ya, nyawa saya belum kumpul semua. Dan Anda tahu sekarang kenapa pendeta selalu kelihatan lebih tua dari umurnya kan? Belum sarapan, belum mandi. Kami harus menerima dia enggak Pak? Saya tanya, "Ibu mau nerima dia?" Si ibu diam. "Anak mau terima dia, anak pertama?" Enggak. "Anak yang kedua?" Enggak. "Pembantu?" "Saya enggak punya hak suara Pak." "Bu, kalau enggak diterima terus gimana?" "Ya itu kami panggil Pak WP, terus gimana?" Saudara-saudara, saya itu anggota yayasan dari sebuah rumah pelawat tempat orang-orang lanjut usia dirawat. Saya itu tahu untuk masuk ke panti jompo itu antrinya 7-8 orang. Anda harus nunggu 7-8 orang mati baru bisa masuk. Nah saya tahu jadi susahnya gimana. Jadi saya bilang sama ibu, kalau ibu nggak mau terima, kalau anak nggak mau terima, udah dorong dikit. Ini jalan raya bentar lagi truk lewat.
terserah Pak WP. Apapun keputusan yang Pak WP ambil, kami akan ikuti. Saudara-saudara, tanpa bertanya banyak, saya bilang sama pembantunya, ada kamar nganggur enggak? Ada Pak, kemarin pembantu yang satu pulang. Bawa masuk. Ibunya kaget, anaknya kaget. Siapa yang bayarin Pak? Siapa lagi? Sayalah. Bawa masuk, rawat dia dengan baik, urusan dia tagihkan ke saya. Pembantunya keluar membawa pria itu, si ibu rasanya dari wajahnya nyesel ngundang saya, si anaknya wajahnya enggak enak banget sama saya. Dua-duanya. Saya bilang, Anda sudah menyerahkan keputusan di tangan saya, bawa masuk. Sudah saudara bawa masuk, dirawat, 4 bulan kemudian, jam 5 lagi si ibu telepon. Untung kali ini sore hari. Sudah ada pertobatan yang konkret. Pak WP, saya nggak mau urusan ini berlanjut, nggak jelas. Saya mau Bapak jadi saksinya ya, kita selesaikan hari ini. Perasaan saya nggak enak. Saya duduk saudara-saudara dan kemudian si ibu yang kelihatan kecil itu tiba-tiba dia mengangkat suaminya yang di kursi roda itu, diangkat, diturunin, diangkat, diturunin. Dan segala jenis kata caci maki khas Surabayaan saya udah dengar. Segala kata yang isinya daftar dari penghuni kebun binatang di Surabaya saya sudah dengar. Perempuan itu bisa kelihatan lemah tapi kalau dia terluka dia seperti singa yang gahar. 20 menit sambil terengah-engah dia menumpahkan semua sakit hatinya. Pria itu cuma duduk, air liur mengalir, menangis. Saya pikir sudah cukup 20 menit caci makian. Ketika saya mau bicara, anaknya yang laki bilang, belum Pak, giliran saya belum. Anaknya gak banyak omong, dia lempar gelas, dia banting kursi, dia tandang meja. Highly emosional sekali. Waktu aku menikah, Papa gak ada. Waktu aku wisuda, Papa hidup bersama perempuan itu. Kita susah payah makan, Papa enak-enakan. Dan pria itu cuma menangis. 20 menit berlalu. Dan giliran saya. Si anak perempuan megang tangan saya. Saya belum. Dia menangis, meratap dan bilang, saya masuk playgroup, Papa gak nemenin saya. Saya pacaran, Papa gak pernah tahu pacar saya siapa. Saya wisuda datang tanpa ayah. Mami susah payah kerja jungkir balik, Papa enak-enakan dengan perempuan itu. Dan sekarang Papa balik kayak gini. "20 menit selesai, saya bilang, cukup ini giliran saya. Tapi si ibu bilang, belum selesai. Bapak duduk diam saja. Mereka bertiga, saudara-saudara, berdiri menghampiri pria itu. Lalu si ibu berkata, kamu tahu betapa hancur hidup kami gara-gara kamu. Hancur hidup anakmu laki, hancur hidupmu anak perempuan. Kamu udah dengar semua caci maki kami dan kamu layak menerimanya. Hari ini harus jelas nasibnya. Kami mau kamu tahu. Kamu diampuni. Mereka bertiga berlari memeluk pria itu, tangis meledak di ruangan itu. Saya bisa merasakan Tuhan begitu dekat. Mereka melepas keharuan, air mata tumpah dan meninggalkan seorang pendeta dalam kebingungan. Hah? Saya tanya sama pembantunya, Mbak kok akhirnya gini? Si Mbak jawab, Bapak pendeta gak seneng ya kalau ada pengampunan. Saya tadi udah mikir,
Ini 7 orang harus didoakan segera mati supaya dia bisa masuk panti jompo. Atau dia ditempatkan gimana. Tapi sungguh saya merasakan Tuhan hadir saat itu. Setelah semua adegan rekonsiliasi itu terjadi, saya tarik si ibu. Bu, saya nggak terima. Anti klimaks nih. Nggak seperti yang saya harapkan. Saya korban perasaan. Jelaskan kepada saya kok sampai akhirnya kalian memilih untuk mengampuni. Terus ibu bilang, ketika suami meninggalkan saya lebih 20 tahun yang lalu, kami goyang. Ketika kami goyang, ada seorang rekan mengajak kami ke gereja. Di gereja itu untuk pertama kalinya setahun kemudian kami dibaptiskan dan mengenal Tuhan. Dan doa bersama kami sebagai keluarga setahun setelah peristiwa itu adalah, Tuhan kembalikan suamiku apa adanya. Bagaimanapun keadaannya. Anak saya masih kecil berdoa, Tuhan kembalikan papa ke rumah ini. Kapan saja kami menerimanya. Dan Pak WP, 4 bulan dia tinggal di sini. Kami masih berdoa bersama sebagai keluarga, tapi dia tidak kami ikutkan. 3 hari yang lalu, ketika kami berdoa bersama, ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, tahu-tahu saya nangis. Di pikiran saya, seperti sebuah film yang tiba-tiba ditayangkan balik. Tuhan kasih penglihatan gambar ketika kami berdoa meminta suami dan anak itu kembali. Saya nangis, saya masih belum jelaskan kepada anak saya apa yang saya lihat. Ternyata anak saya juga nangis, saya tanya kenapa. Anak saya yang satu juga nangis, saya tanya kenapa. Dan si anak mengatakan, Mi waktu saya tutup mata kok saya lihat kita dulu ya. Anaknya satu bilang, iya Mi aku juga kayak gitu. Bagi saya itu sign yang sangat jelas. Kami yang sudah menerima pengampunan itu, mesti meneruskan pengampunan itu. Salahnya dia besar, tetapi dosa kami yang diampuni Tuhan juga jauh lebih besar. Dan kalau Kristus mengampuni kami harus teruskan pengampunan itu bagi dia. Tidak berhenti di sini. Setahun kemudian jam 5 dia telepon lagi. Jam favoritnya dia. Pak, besok hari Minggu ke Hotel Anu ya. Rooftop lantai paling atas. Saudara, ini tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh pendeta. Ke hotel rooftop berarti makan. Dari siang saya tidak makan. Supaya bisa enjoy persekutuannya. Saya naik ke hotel itu sampai ke atas. Begitu sampai lantai paling atas, perasaan saya nggak enak. Banyak orang pakai jubah putih seliweran di situ. Kayaknya ini nggak makan-makan nih. Kayaknya baptisan nih. Dan di situ saya melihat si bapak duduk di kursi roda pakai jubah putih. Si ibu menyambut saya dengan gembira dan berkata, Pak, tahu nggak Pak, beberapa waktu yang lalu suami saya ini nggak bisa ngomong Pak. Tapi bisa nulis walaupun tulisannya jelek. Dia nulis kurang lebih, terima kasih saya sudah dimaafkan. Aku tahu kalian jadi orang Kristen, aku sudah diampuni oleh kalian, aku juga mau kenal Tuhan. Jadi saya ngelihat pria itu, saudara-saudara, diangkat dari kursi rodanya, diselamkan sesuai dengan tradisi gereja itu di kolam renang, dan kemudian naik kembali.
Hari itu saya melihat kasih karunia menjadi nyata. Bukan di dalam kekuatan seseorang untuk meneruskan kasih karunia itu. Tetapi justru dalam kehancuran hidupnya, pengampunan yang dia lepaskan menjadi sarana Tuhan untuk membuat pria ini jadi terbuka hatinya untuk menerima anugerah yang sama di dalam Yesus Kristus. Tuhan itu gak pernah nyanyain luka kita. Tuhan itu gak pernah ngelihat luka kita dari jauh dan kemudian berkata, I feel you bro, I feel you sis, tapi gue gak bisa apa-apa. Tuhan itu juga bukan saudara kita yang berkata, gue bantu doa ya, dan kemudian tidak pernah mendoakan. Tetapi dia bekerja juga dalam peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Dalam kedaulatannya, dia memakai sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan itu sebagai sarana kasih karunia-Nya untuk membawa kita lebih dekat dengan kehendak Tuhan dan untuk menyalurkan kasih karunia itu pada orang yang lain. Kita yang sudah menerima kasih karunia itu mesti melihat orang yang melukai kita sebagai orang yang membutuhkan kasih karunia. Itu sebabnya waktu Yesus terluka di atas kayu salib, dia tidak mencaci, dia tidak memaki, tetapi dia melihat orang lain itu dalam kacamata kasih karunia. Mereka butuh kasih karunia. Sehingga ia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kita bisa melepas pengampunan dan menatap masa depan ketika kita melihat luka itu dari perspektif kedaulatan Tuhan. Kita bisa melepas pengampunan dan menatap masa depan ketika kita melihat orang yang melukai itu dari kacamata kasih karunia yang sudah kita terima di atas salib itu. Ingat, tidak ada masa depan tanpa pengampunan.